Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi karrama hazihil ummah basariatil kamilah wa khassa biha binubuwatin nabiyyil karimah wa ayyadaha bil khilafati rasid ala minhajin nubuwah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu arsalahu birisalatil qudsiyah wa ahkamihi syarifah li mu'ajalatin kulli muskilatin saghiratin aw kabirah. Amma ba'd. Para pemirsa Ramadan Barakah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrilillah. Tak henti-hentinya kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang berkat karunia-Nya lah sehingga kita hari ini bisa melaksanakan ibadah puasa dalam keadaan sehat walafiat. Semoga ibadah kita pada hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Ramadan Barakah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 65. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum. Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Fala wa rabbika, demi Rabbmu, kata Allah. Allah bersumpah mengatasnamakan dirinya sendiri bahwa tidaklah dinyatakan beriman mereka sampai mereka menjadikan engkau Muhammad sebagai hakim dalam segala perkara yang mereka perselisihkan. Nah, itu artinya bahwa keimanan kita ini kelak akan dipertanyakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala sampai kita bisa memberikan bukti bahwa kita telah benar-benar menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai hakim. Nah, menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai hakim di saat beliau telah tiada, di saat beliau telah wafat, itu artinya menjadikan syariat yang beliau bawa, menjadikan risalah yang beliau bawa sebagai hukum untuk memutuskan segala perkara yang kita perselisihkan. Dan tak sedikit pun keberatan dalam hati mereka terhadap keputusan yang engkau berikan. Mereka menerima sepenuhnya. Pemirsa Ramadan Barakah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya adalah, sudahkah kita menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sebagai hakim? Sudahkah kita menjadikan risalah yang beliau bawa, yakni Al-Qur'an, sebagai pedoman dalam hidup dan kehidupan kita? Faktanya, kita belum menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai hakim. Kita belum menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, risalah yang beliau bawa yaitu Al-Qur'an, sebagai pedoman dalam kehidupan kita. Bahkan kita telah menelantarkan Al-Qur'an, mencampakkan hukum-hukumnya dan justru mengambil hukum buatan manusia hingga Rasul sallallahu alaihi wasallam sedih dan mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Rasul, ya Rab, inna qaumi ittahazu hadzal Qur'ana mahjura. Berkata Rasul, ya Rab, wahai Tuhanku, inna qaumi, sesungguhnya kaumku ini, tahazu hadzal Qur'an, menjadikan Al-Qur'an ini mahjura, sebagai sesuatu yang diabaikan. Faktanya kita pun telah mengecewakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kita telah benar-benar menyakiti perasaan beliau hingga beliau menangis dan mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jika demikian, lalu bukti apa yang akan kita perlihatkan di hadapan Allah kelak bahwa kita telah benar-benar
menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai hakim. Bukti apa yang kita perlihatkan di hadapan Allah kelak bahwa kita telah benar-benar mengikuti ajaran dan risalah yang beliau bawa. Kita mungkin telah menjalankan syariat, tapi syariat yang kita jalankan ini baru sebatas syariat, sebatas lingkup individu, seperti puasa, sholat, zakat, dan haji. Belum mencakup syariat dalam tatanan kehidupan bermasyarakat dan bernegara, seperti dalam hal ekonomi, sosial, budaya, politik, pendidikan, hukum, dan pemerintahan. Islam diturunkan bukan untuk diterapkan secara parsial atau sepotong-sepotong. Islam diturunkan bukan untuk diterapkan hanya dalam aspek tertentu, tetapi Islam diturunkan untuk diterapkan dalam seluruh aspek kehidupan kita, baik itu dalam lingkup individu, keluarga, maupun dalam tatanan kehidupan bermasyarakat dan bernegara, sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, udkhulu, masuklah kalian fis silmi ke dalam Islam kafah, secara menyeluruh, secara totalitas. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Maknanya adalah ketika orang tidak mau mengambil Islam secara kafah, ketika orang tidak mau menerapkan Islam secara menyeluruh, berarti mereka telah mengikuti langkah-langkah syaitan. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di akhir ayat ini, innahu lakum aduwwum mubin, bahwa sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Pemirsa Ramadan Barakah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu kita tidak mau dikatakan mengikuti langkah-langkah setan. Oleh karena itu, mari kita jadikan bulan Ramadan ini sebagai momentum untuk memperjuangkan tegaknya hukum-hukum Allah di muka bumi ini dengan ikut serta berpartisipasi dalam dakwah syariah dan khilafah. Bukan justru berada dalam barisan orang-orang yang membenci, orang yang menghalang-halangi tegaknya hukum-hukum Allah di muka bumi ini. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq was sa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.